Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar bahwa saya kedatangan seorang nasabah atau debitur daripada Bank BCA yang mengeluhkan tentang pelaporannya di Polda Metro Jaya, namun mengalami kesulitan ya untuk mendapatkan keadilan atau kepastian hukum lah ya, karena kalau bicara keadilan tentu saja adanya di katakanlah di pengadilan lah ya, kalau di kepolisian kepastian hukum ya. Mengapa demikian? Karena namanya Bapak Amzar Arlis lah ya. Bapak Amzar Arlis ini adalah debitur dari Bank BCA yang merasa menjadi korban lelang gelap yang dilakukan oleh BCA ya. Lalu kemudian Pak Amzar Arlis membuat laporan polisi ya, laporan polisi dengan nomor LP 2734-6 Romawi PMJ Ditreskrim ya, pada tanggal 3 Juni 2016. Jadi sudah 7 tahun ya Pak Amzar ini membuat laporan di Polda Metro Jaya. Namun menurut keterangannya ya kemarin kepada saya selaku jurnalis bahwa sampai saat ini dia belum mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Padahal bukti-bukti dan keterangan sudah disampaikan kepada penyidik yang terkait ya. Bahkan karena tidak puas dengan pelayanan dari Polda Metro Jaya, Bapak Amzar Arlis sudah melakukan laporan ya kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri pada tanggal 21 Maret 2023 ya. Kemudian yang teranyar, Pak Amzar Arlis juga sudah melaporkan penyidik ya, bahkan bukan penyidiknya dia yang dilaporkan di sini, sudah melaporkan kepala tim penyidik yang menangani perkara ini ya ke Propam Polda Metro Jaya. Ya, Pak Amzar Arlis ini melaporkan penyidik yang menangani perkaranya itu ke Propam Polda Metro Jaya. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan tampilkan sebuah cuplikan video di mana itu adalah pengaduan langsung atau permohonan langsung dari Bapak Amzar Arlis kepada aparat penegak hukum dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai debitur PT Bank Sentral Asia sangat kecewa sekali dengan oknum karyawan Bank Sentral Asia dan KPKNL Jakarta 1 karena sudah melakukan tindakan semena-mena terhadap kami sekeluarga. Rumah yang sedang kami tempati untuk berteduh bersama istri, anak dan cucu-cucu telah dilelang oleh PT Bank Sentral Asia dan KPKNL Jakarta 1 tanpa ada peringatan dan pemberitahuan sama sekali. PT Bank Sentral Asia saya duga kuat sudah merekayasa dokumen syarat kelengkapan lelang yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan. Di antaranya 1. Surat peringatan atau pemberitahuan yang saya terima. 2. Surat bahwa rumah ini sudah diaprisal pada tahun 2011. Setahu saya, kami sekeluarga tidak ada karyawan atau KJPP atau appraisal yang datang ke rumah untuk mengapresal rumah saya ini. Yang ketiga, bukti PBB
pembayaran pajak bumi dan bangunan atau IPB, izin perluasan bangunan. Rumah ini sudah saya perluas jadi 123 meter, 43 meter persegi, karena aslinya hanya 36 meter persegi dengan luas tanah 112 meter persegi. Ya. Rumah ini saya perluas pada tahun 2004. Nah, tahun 2006-nya baru saya agunkan ke PT Bank Sentral Asia. Jadi waktu saya agunkan ke PT Bank Sentral Asia, rumah udah sebesar ini. Gitu. Tapi di perjanjian kredit luas bangunan ini tidak dicantumkan oleh PT Bank Sentral Asia. Lantas memberi keterangan rumah ini tidak dalam sengketa. Jadi rumah sebesar ini yang seharga 800 juta dilelang oleh PT Bank Sentral Asia dengan harga 51 juta dengan nilai limit 50 juta. Jadi PT Bank Sentral Asia sudah melanggar atau tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 garing PMK.06 2010. Di pasal 36 angka 1 yang berbunyi, penjual atau pemilik barang dalam menetapkan nilai limit berdasarkan A. penilaian oleh penilai, B. penaksiran oleh penaksir. Ya. Di angka 5-nya yang berbunyi, nilai limit ditentukan oleh penjual, tapi harus berdasarkan penilaian oleh penilai atau KJPP. Dan yang anehnya lagi, pada tanggal 15 Desember saya masih melakukan pembayaran sebanyak 5 juta, masih diterima oleh PT Bank Sentral Asia. 6 hari kemudian saya melakukan pembayaran lagi, tanggal 21 Desember 5 juta juga, masih diterima juga oleh PT Bank Sentral Asia. Pembayaran saya dalam 1 bulan itu seharusnya 1.887.619 rupiah. 7 hari kemudian pada tanggal 28 Desember rumah saya dilelang oleh PT Bank Sentral Asia dan KPKNL Jakarta 1. Tidak ada peringatan atau pemberitahuan sama sekali. PT Bank Sentral Asia sudah memberi keterangan palsu di Pengadilan Negeri Cibinong, Bogor, gitu. Dalam perkara nomor 263 garing PDT G garing 2021 dengan mengatakan bahwa mengingat tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada saya ke PT Bank Sentral Asia. Ini adalah buku tabungan asli saya, ada keterangannya mengatakan saya bayar, dan ini juga rekening dari PT Bank Sentral Asia. Ini kedua-duanya asli, mengatakan di sini saya bayar. Jadi dalam 1 tahun saya sudah melakukan pembayaran 32 juta, yang seharusnya dalam 1 tahun itu saya membayar 22.651.248, karena pembayaran saya sebulan hanya 1.887.619. Ya. Maka dari itu saya mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, gugatan saya tersebut segera dilanjutkan, karena sudah 2 tahun lebih belum ada kepastian hukumnya sampai sekarang. Dan semoga Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Bogor memutuskan seadil-adilnya untuk kami sekeluarga yang telah dijolimi oleh PT Bank Sentral Asia dan KPKNL Jakarta 1. Jadi intinya, rumah yang saya sedang tempati untuk berteduh bersama istri, anak, dan cucu-cucu telah dirampas oleh mafia lelang tanah dan bangunan. Oknumnya adalah PT Bank Sentral Asia, KPKNL Jakarta 1, dan bekerja sama dengan Properti
Era Star, yaitu bosnya Bapak Haprijal. Ya. Bapak Haprijal ini saya duga kuat adalah rekanan bisnisnya PT Bank Sentral Asia. Saudara Haprijal, bos properti Era Star, sudah mengusir saya, menyuruh preman-preman mengusir saya dari rumah ini. Bersama, jadi saya sekeluarga, istri, anak, dan cucu-cucu telah diusir oleh preman-preman yang disuruh oleh bos properti saudara Haprijal dengan dalil kutipan risalah lelang. Jadi kutipan risalah lelang ini isinya sudah dirubah oleh saudara Haprijal beserta istrinya Liza Amelia dan kakak beradiknya keluarga gitu. Karena isinya yang menurut karyawan PT Bank Sentral Asia, yaitu deputi manajernya Bapak Taat Joko Uji Suseno dan Ibu Maureen Desmundak, pemenang lelangnya itu adalah saudara Marcel. Jadi saya tegaskan lagi, pemenang lelang rumah saya ini sebenarnya ada saudara Marcel, dan diperkuat lagi oleh orang yang berngaku namanya Yudi Hidayat. Beliau juga mengatakan karyawannya Marcel dan minta uang tebusan rumah saya ini seharga 250 juta. Padahal menang lelangnya hanya 51 juta. Itu adalah saya rasa pemerasan juga gitu loh. Yang anehnya lagi di sini, pelaksana lelang rumah saya adalah PT Balai Lelang Star Jakarta. Begitu saya cek di webnya PT Balai Lelang Star, PT Balai Lelang Star sendiri tidak ada melaksanakan lelang pada tanggal 28 Desember 2011 ini. Ya, demikian saya dapat sampaikan.